Dalam kajian itu, suka nggak suka mereka bedah semuanya, benci nggak benci mereka kupas satu persatu. Dan lebih dari 93% mereka yang hadir mengatakan akan kembali memimpin dunia di atas, dan arah menuju itu semakin kelihatan sekarang, Pak. Lebih 87% mengatakan Cina takkan mampu memimpin dunia. Mereka dengan terang-terangan mengatakan dan tak ragu-ragu, pemimpin dunia ke depan adalah Ibadallah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat. Pertama, kita memuji bersama-sama dan bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang kedua, kita ucapkan salawat kita, salam kita untuk asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, dan seluruh para tokoh-tokoh yang berhadir pada hari ini, dan teristimewa ayah kandung saya yang hari ini mendampingi safari dakwah ini. Dalam usia beliau 109 tahun, beliau masih bersemangat mendengarkan kajian. Tak kaji ibu-ibu ya, yang mah orang 109 tahun. Alhamdulillah, nikmat Allah untuk beliau. Nah, ini salah satu di antara bukti bahwa beliau 109 tahun tapi membaca Al-Quran pakai Al-Quran kecil, tidak pakai kacamata. Alhamdulillah, Allah kasih beliau pendengaran yang masih bagus. Otak beliau masih encer berfikir untuk masalah-masalah kemaslahatan keluarga, umat, dan bahkan beliau masih menggalih gini. Beliau buka minimarket di pesantren. Boleh kelola sendiri. Meeting itu PT masih lancar. Tapi PT beliau paikan kayu nak dicari lah. Anak-anaknya sajalah kayu beliau mencari. Kami 9 orang kakak beradik, 3 orang lah meninggal. Jadi nan sisu dan 6 orang, alhamdulillah dicalik dek buya. Alhamdulillah menjadi anak-anak yang soleh seluruhnya. Alhamdulillah. Udah mau Ustaz Zainuddin biasanya pai Katalawi berdakwah pakai motor, boleh ikut cari. Naik motor Ustaz Zainuddin. Kemudian adik ambo Ustaz Mohda. Jadi anak buya Ustaz sadolah ni lah. Kemudian Ustazah Nur. Ya, beliau yang mengelola pesantren Al-Hufaz kini. Baiklah ayah bunda sekalian, ambo ingin membuktikan satu hal dengan membawa beliau apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas. InsyaAllah kita temukan nyata di depan mata kita. Saya bertanya pada ayah bunda, sering enggak mendengar berita ada orang-orang yang dikuburkan 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan 50 tahun kemudian jenazahnya dipindahkan atau dibongkar kuburannya, jasadnya masih utuh. Sering dengar tidak? Ternyata salah satu di antara karomah yang Allah berikan kepada orang yang hidupnya sibuk dengan Al-Quran, Allah jadikan jasadnya haram dimakan tanah, dimuliakan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan buya kami, beliau taubat istilahnya dari kehidupan luas. Beliau dari Sabang sampai Merauke, dulu berkeliling menggali ube. Tapi setelah beliau menikah bersama Umi, istilahnya beliau mulai mengembalikan seluruh kiblat hidupnya untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, padahal sebelumnya namanya orang penggali ube yang kurang mengecek santia, ya, silek bisa, capak-capak baru punya langkau dari beliau. Cuman titik balik beliau adalah saat alhamdulillah beliau menikah dengan ibunda kami Umi yang tercinta. Beliau pun menjadi lelaki yang kembali kepada siratul mustaqim. Alhamdulillah. Nah, masalahnya sekarang kenapa Allah kasih beliau umur sampai 109? Jelas itu adalah karunia Allah. Tapi saya ingat dengan hadis Ibnu Abbas, dan ini tetap masuk di dalam tema parenting kita, tetap masuk.
Jadi jangan dikatakan ini di luar kajian parenting ya. Lihat, seharusnya usia beliau sudah pikun, betul tidak? Seharusnya di usia beliau jalan pun sudah tidak bisa lagi. Kalau Bapak Ibu lihat bagaimana kami umroh dengan beliau, kami dan rombongan seling ditinggalkan oleh beliau di belakang. Kancang lo jalan beliau daripada kami leh. Baik waktu tawaf ataupun bolak balik ke hotel. Ya alhamdulillah, itu nikmat dari Allah untuk beliau. Cuma ini persaksian saya. Ketika Bapak Herman Nawas almarhum masih hidup, beliau sampai dipeluk-peluknya Buya, diciumnya Buya. Apa kata beliau? Ini saksi kebenaran apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pelihara. Allah pelihara setiap orang yang sibuk dengan Al-Qur'an. Allah pelihara. Jangankan ketika hidupnya, sudah matinya saja jasadnya Allah pelihara, tidak hancur oleh tanah, tidak dimakan cacing, tidak binasa oleh kuman bakteria. Beliau dengan nikmat Allah dan izin Allah Subhanahu wa taala, seingat kami sejak Ibu Umi meninggal, rajin baca Al-Quran, rajin mengajarkan Al-Quran. Rumah kami penuh sesak dengan anak-anak warga masyarakat setempat. Beliau mengajarkan Iqra, Abata dan sebagainya. Kemudian setelah beliau semakin lanjut usianya, beliau makin rajin bersama Al-Quran, sehingga seingat kami 1 bulan bisa 2 kali khatam Quran, bisa 1 minggu 1 kali. Kalau sekarang saya tidak tahu berapa Buya sanggup khatamkan Quran, tidak tahu sekarang. Cuma itu yang saya lihat waktu kami kecil. Buya Allah izinkan bangun jam-jam 2, jam setengah 3. Untuk apa? Untuk memasakkan untuk anaknya masakan. Karena Umi lah meninggal. Umi sudah meninggal, Buya lah yang masak untuk kami. Kami kecil-kecil, masih kadang-kadang tuyul baru. Kinuang-kinuang, kiluah-kiluah ya. Maka Buya bangun masak ini segala macamnya dan memandikan kami. Yang laki-laki Buya suruh ke masjid ya. Yang perempuan bersiap-siap. Dan Buya di sela-sela itu menyibukkan waktunya untuk ibadah qiyamul lail dan sebagainya. Dan sampai sekarang beliau menjaga itu semua, puasa Senin Kamis dan sebagainya. Kita berdoa pada Allah semoga istiqomah ya. Semoga sampai akhir hayatnya. Nah, yang ada sekarang fisiknya dijaga oleh Allah walaupun sudah kelihatan tua, tapi berjalan masih gancang. Fikiran masih janiah, telinga masih nyariang, mata masih tajam. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Kalau menelpon Bapak Kambo, ternyata Buya yang mangke. Lebih muda daripada musoro beliau oleh. You mana? Mau dia anak kelas SMA kelas 2. Kalau mendengar ditelepon awak, nak menyangkut kalau itu Buya 109 tahun. Baiklah, teringat oleh saya perkataan Ibnu Abbas. Orang yang melazimkan hidupnya di atas kebaikan dan ketakwaan, Allah berikan kepadanya 5 hal. Allah jauhkan dia dari 5 hal. Pertama, Allah akan jadikan hatinya terang dan bercahaya. Yang kedua, Allah jadikan wajahnya bersinar. Yang ketiga, Allah kuatkan fisiknya dan Allah awetkan. Yang keempat, Allah SWT lapangkan rezekinya. Rezeki apa yang kurang untuk Buya leh? Cucu sampai 9, sebentar 50. Ya, cicit. Nah, kau sebentar beliau lah banyak cucu-cucunya yang menikah kau. Nak lama mulai lah cicit deh. Lah cicit oleh. Lah aduh ya cicit nak. Si Agi itu di kampung ya. Berarti lah banyak buat pecicit beliau. Setelah itu sisiknya Allah awetkan, Allah kuatkan. Dan yang kelima, Allah SWT berikan rasa sayang dan cinta ke dalam dada makhluk kepada orang tersebut. Ya, kalau kita hidup menyebarkan kesolehan, kebaikan, ketakwaan, apalagi sibuk dalam beribadah dan membaca Al-Quran. Tapi kebalikannya, apabila dia hidupnya menyebar dosa, banyak berbuat maksiat, Allah patenkan dia mendapatkan 5 hal ini. Dan na'udzubillah, yang pertama, hatinya menjadi gelap. 2, wajahnya menjadi suram. 3, fisiknya menjadi rapuh dan lemah. 4, rezekinya menjadi sempit. Dan yang kelima, ada rasa benci dalam dada makhluk terhadap orang itu. Maka sebagai mukaddimah, karenalah terlanjur memperkenalkan beliau ya, yang tak kaji lah Pak Ibu iko dek karano
kami anak-anak beliau yang bersemangat kuah, dan beliau sebagai orang tua mana kerancak menurut kalian saja. 2 malam nalapeh kami baru mantan beliau ke daerah anamo ya? Iya Batu Sangka, anamo daerah Rambatan, tak ada beliau tampaknya. Ibu baru kami. Usianya 68 tahun. Orangnya berwawasan luas. Alhamdulillah, bahasanya indah, kata-katanya rancak bijaksana, jadi punya ibu kami balik kini. Alhamdulillah. Itu 2 malam nalapeh baru tu. Itu bantu rezeki pak. Anak soleh-soleh, cucu saulah-saulah, ala cicit puluh kini dia gialu hadiah di Allah balik. Allahu Akbar. Jadi yang lain merasa iri lancang. Allahu Akbar. Jadi hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Allah Rabbku. Ini adalah karunia Allah. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, barusan saya baca berita Ahmad Albar. Kita kan ada apa? Ahmad Albar. Nan dulu keribu tu. Kini usianya 73 tahun. Lahir anak untuknya baru saja lahir baru, bininya umur 32 tahun. Aku mau ditubam aku biasa buat pajak Harun. Dulunya yo pajak. Tapi kini kok dah bapak kemah. Bapak pajak. Baiklah Bapak Ibu, tapi bisa kita bandingkan orang ketika hidupnya diisi dalam kebaikan, Allah SWT lapangkan rezakinya. Rezeki itu banyak, indah fiti saja doh. Rezeki itu banyak sekali dan yakin Bapak Ibu semua sudah paham ini. Baik, sekarang tema kita menjadi orang tua yang sukses mendidik anak di akhir zaman. Menjadi orang tua sukses. Menurut Bapak Ibu, ayah anda boleh tercitaku sukses tak? Mengulang bertanya balik, kurang kompak jawabnya. Menurut Bapak Ibu, ayah anda buku sukses nak kira-kira? Kalau mencari anak-anaknya, alhamdulillah lain tak ada jadi anak duraku seorang jodoh. Tidak ada satupun anak beliau menyimpang, menjadi pecandu narkoba, menjadi penjahat di pasar, menjadi apa tak ada. Semuanya berada pada track yang benar. Alhamdulillah. Pertanyaan, apakah Buya tamat SD dulu? Tamat ya SD dulu? Buya tidak tamat SD. Entah berapa kelas berapa Buya sudah berhenti. Apakah Buya berpendidikan tinggi SD sudah tamat doh? Ya. Lalu bagaimana Buya mendidik anak-anaknya? Sekali lagi, Buya mendidik anak-anaknya tidak pernah jauh dari masjid dan Quran. Buya mendidik anaknya tidak pernah jauh dari masjid dan Quran. Dengan serba keterbatasan ilmu pengetahuan beliau, beliau menguatkan hatinya, indah melapehkan anaknya kecuali di jalur agama saudaraannya. Seluruh anaknya di jalur agama semuanya. Pada akhirnya alhamdulillah anak-anak beliau menjadi manusia-manusia bermanfaat bagi manusia yang luas. Alhamdulillah. Ayah bunda, Bapak Ibu yang kami muliakan, hari ini Yayasan Jannatul Hufaz mengadakan acara parenting yang keberapa ini? Udah sering ya? Mengadakan acara parenting. Dan ingat, kami memulai dulu 2004 pertama kali kami membuka sekolah PAUD dulu di Pekumbuh ya. Kami buka sekolah PAUD. Warga masyarakat kami sewa rumah yang tak layak disebut rumah di pinggir jalan Soekarno-Hatta. Harusnya rumah tu paling rancak di Galodo atau dipanggang supaya indak berbentuk karena memang tak bentuk rumah lagi lah, bentuk sarangan tu. Kami sewa itu, kami olah semampunya, kami cat baru, kami terima. Ternyata hasilnya membuat decak kagum dan puas para orang tua waktu itu di Kota Payakumbuh. Lalu kami buka TK. Permintaan daripada orang-orang tua buka TK. Alhamdulillah, baru sebentar salah satu TK terbaik di Kota Payakumbuh adalah TK Al-Hufaz. Lalu kami buka SD, SDIT. Lanjutan daripada itu menjadi SD favorit. Alhamdulillah. Ya, berhenti orang itu bisa panuh dan sasak jalan.
Akhirnya ada yang mewakafkan tanah. Akhirnya lomba-lomba untuk membangun sekolah tahfiz, ya, sekolah SD tahfiz Quran. Dan seterusnya sekarang sudah pesantren. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, acara-acara macam ini penting sekali untuk pendidikan anak. Karena pengumuman dari para orang tua di Kota Payakumbuh, kalau ingin keluarga menjadi keluarga yang muslim baik, ayah bundanya menjadi lebih baik, sekolahkan anaknya di UFAS. Itu pengumuman para orang tua, baik anggota TNI, baik anggota Dewan, baik Polri dan sebagainya. Mereka katakan sekolahkan anak di UFAS, karena kita pun akan dibuat berubah. Jadi para orang tua ikut berubah. Karena sistem pendidikan itu yang benar adalah yang sekolah bukan hanya anak, yang berubah bukan hanya anak, tapi orang tua, anaknya masuk, orang tuanya ikut berubah di rumah. Prinsip kami, anak diajar tapi di rumah tak sesuai dengan yang diajarkan, nak nyambung Pak, tak nyambung. 20% kemampuan sekolah mampu memberikan ilmu-ilmu, 80% keluargalah di rumah yang akan melanjutkannya. Maka kalau keluarga tidak mendukung, pendidikan ini gagal. Harus didukung oleh keluarga. Oleh karena itu, supaya ayah bunda sama-sama dalam fikir, dalam cita-cita, maka harus hadir di acara-acara parenting. Dan kami sangat berharap yang banyak hadir itu adalah apa-apa daripada ibu-ibu. Kebalikan selama ini yang banyak hadir siapa? Kebanyakan ibu-ibu. Apa-apa sibuk. Sibuk di kadai, sibuk mau tahu-tahu juga kawan, sibuk juga acaranya dan itunya. Padahal pendidikan utama dalam rumah tangga bukan di pundak ibu. Pendidikan utama dalam Islam ada di pundak sang ayah. Coba saya lihat, kalau ibu yang mendidik, acuk anakku membawa lalu. Bolong ulang ibu mengecek, dia bawa lalu saya dah anaknya. Iya bu. Tapi kalau apa, mendehem siapa, langsung anakku capek. Power bapak itu tidak bisa digantikan oleh apapun, oleh siapapun, ya. Mencari siapa? Menggigil anak sekali. Kamu saja, iya pak, nih capeknya. Tapi kalau induknya, masjid lah nak, pergilah nak ke masjid. Dia boleh lalu saja anaknya. Sekali lagi, kalau apa yang mengajak, wuduk nak kita masjid, iya pak, ya bi, capek anak-anak pak. Ini sesungguhnya pendidikan yang sesungguhnya dalam Islam untuk kehidupan keluarga ada di pundak ayah. Adapun ibu sifatnya hanya asistensi, ya, sebagai pendamping. Ikut indah selalu yang diandalkan ibu. Istri. Istri itu cukuplah melahirkan, memasakkan, memberi makan minum, ya, menyiapkan rumah dan sebagainya. Sementara ruh dalam rumah, isi dalam rumah, pendidikan dalam rumah ada di pundak sang ayah. Makanya acara-acara parenting harus dihadiri oleh bapak-bapak. Ibu hadir, mantap. Ibu tidak hadir, selama bapak hadir, maka sudah sangat cukup. Kami sabalah saja mendidiknya. Abuya yang tercinta, kami ketek-ketek pak. Bahkan ibunda kami meninggal, malayan anak jam 2 malam. Biswa jam 10 pagi hari Ahad meninggal dunia beliau. Bayangkan, ambo baru masa SD baru tua. Baru masa SD baru tu. Bayangkan adik-adik yang di bawah hamba pak. Buya sebatang kara yang mendidik kami di perantauan. Saat itu kami di Curup, ya. Buya sendirian. Tapi sekali lagi, power seorang ayah, ya, power seorang ayah, wibawa seorang ayah menjadikan anak-anaknya semuanya alhamdulillah berada di jalan yang baik. Sekali lagi, hanya Allah yang kami syukuri, hanya Allah yang kami puji, dan kami tentu saja tidak akan bisa membalas jasa ayahanda kami yang tercinta sampai kapanpun. Baik itu pak, kalau mendidik anak harus apa yang dimuko. Indah orang rumah ada. Kalau acara parenting, setiap ada acara parenting dipanggil oleh Pak Pendidikan, pastikan bapak yang mengajak istri, bukan dibalik, istri yang mengajak suami. Tapi suami berkata, dek, ayo kita parenting hari ini untuk anak kita. Maka bu, kami kalau di pendidikan di sana, Pak Wawa, memang
1 tahun itu acara apa, itu sudah kita susun dalam kalender pendidikan 1 tahun, sudah kami bagikan kepada para orang tua. Kapan acara-acara parenting? Biasanya yang akbar sekali 3 bulan, yang rutin setiap bulan, ya. Adapun acara yang sifatnya Zoom, bisa sekali 1 minggu. Ini kita buat dalam rangka agar pendidikan ini bukan hanya anak yang berubah, tapi keluarga juga berubah. Ayah bunda sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekarang menjadi orang tua yang sukses. Bu, lah pernah bapak ibu membaca buku kok? Judulnya Mendidik Anak Bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, wahai ayah bunda sekalian, ada orang Kristen Ortodok. Dia adalah seorang pengamat, peneliti dan pemikir. Namanya Michel Jihad. Beliau menulis buku yang sudah diterjemahkan ke seluruh bahasa di dunia. Judul buku itu ke dalam bahasa Indonesia adalah 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Ini orang Kristen ya. Ternyata urutan pertama yang dimuat oleh orang Kristen ini, tokohnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Orang Kristen menulis buku, dia pemikir, dia pengamat, dia peneliti, ahli sejarah. Dia bongkar, dia obrak-abrik sejarah, maka dia temukan tokoh yang paling hebat, yang paling berpengaruh untuk dunia. Nomor 1 adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertanya saya kepada ayah bunda semua. Bunda, bertanya bu, boleh? Apakah Rasulullah itu S3, doktor? Apakah dia profesor doktor? Apakah Nabi Muhammad itu pernah sekolah? Bahkan sampai meninggalnya, Nabi Muhammad tetap tidak pandai menulis dan tak pandai membaca. Sampai meninggal, Nabi tak pernah bisa menulis, tak bisa membaca. Tapi ayah bunda sekalian, generasi yang dididik oleh beliau, mulai dari nan gaik-gaik sampai na mudo-mudo, sampai na ketek-ketek, menjadi kasado Allahnya. Menjadi. Kok bisa? Dari mana nampak mereka menjadi? Meninggal Nabi, baru bermunculan setiap figur sahabat. Mereka adalah tokoh, pemimpin, diplomat, ahli politik, pebisnis, panglima tempur tak terkalahkan, seorang wartawan yang tawakan, ya. Setiap para sahabat adalah ulama, tapi setiap para sahabat adalah manusia-manusia dunia yang bermanfaat bagi manusia seluas-luasnya. Setiap sahabat harum nama mereka. Yang mendidik adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi itu bukanlah orang sekolahan. Nabi bukan orang sekolahan. Mayoritas para sahabat yang dididik Nabi juga bukan orang sekolahan. Penguasa dunia sebelah barat ketika itu adalah Bizantium Romawi, dipegang oleh Heraklius. Sementara penguasa dunia sebelah timur adalah Persia. Wahai bapak ibu yang kami muliakan, dua kekuatan dunia pada masa itu tidak menganggap seujung kuku pun negeri Mekah. Tidak dianggap seujung kuku indah ada. Tapi hanya dalam 23 tahun Nabi mendidik para sahabat, akhirnya barat dan timur tunduk ke dalam Islam. Lalu ratusan tahun, ribuan tahun setelah itu, dunia berkiblat kepada dunia Islam, dan mereka minder kalau anaknya belum pandai bahasa Arab. Orang Eropa, orang Afrika, orang Amerika, orang Rusia, orang mana saja, mereka minder kalau anaknya belum mengerti bahasa Arab, belum dikirimkan ke Arab, belum dianggap maju. Ini adalah hasil pendidikan Nabi SAW. Nah, di sini buku ini mendidik anak bersama Nabi. Saya banyak punya buku-buku pendidikan di rumah. Sering saya sampaikan dalam acara-acara parenting,
tapi yang paling banyak menyentuh karena antara fakta, data dengan realita pas disebutkan dalam kitab ini dan bahasanya mudah dipahami. Saya lihat, ya Allah, kalau dikembalikan pendidikan ala Rasul ini, pasti anak-anak yang dididik akan menjadi anak-anak pemimpin dunia. Bukan pemimpin Indonesia, tapi pemimpin dunia. Karena kelas yang dilahirkan oleh Islam adalah kelas dunia, bukan kelas Indonesia. Apalagi kelas kota sawah lunto. Terlalu rendah nih, minta maaf ya. Terlalu rendah kalau kader kita hanya kelasnya sawah lunto, tapi kelasnya kelas dunia. Kalau diikuti cara pendidikan Rasul mendidik generasi. Nah, ini kita kupas ya. Kita kupas bagaimana cara Rasulullah mendidik generasi. Dan anehnya, nan tua-tua, nan berumur lah sampai 50 tahun, Nabi kan diangkat menjadi Nabi usia berapa? Usia 40 tahun ya. Ada yang usianya 50 tahun, ada yang usianya 45 di atas Nabi, baru kebanyakan memang di bawah Nabi. Abu Bakar usianya 38, Umar usianya 36, Utsman lebih muda lagi, Ali apalagi, dan sahabat-sahabat rata-rata di bawah Nabi semua. Tapi ada yang tua-tua, semuanya jadi di tangan Nabi. Rahasianya apa? Saya baca, tidak sulit ternyata rahasia ini. Ini yang perlu diyakini oleh bapak dan ibu, masukkan ke dalam hati, yakini, kemudian terapkan, lihat hasilnya nanti. Pertama, di dalam kitab Tarbiyah Jihadiyah oleh Syekh Dr. Muhammad Azzam, Nahsabuhu Syahidan Wallahu A'lam, di situ dituliskan kunci kesuksesan Nabi mendidik generasi. Pertama, Nabi Muhammad SAW tidak mengarang-ngarang cara mendidik. Nabi cukup mengajarkan kepada sahabat apa yang Allah wahyukan kepadanya. Titik. Tak lebih dari itu. Saya ulangi Bapak Ibu, Nabi tidak mengarang-ngarang studi banding ke timur, studi banding ke barat dan sebagainya. Tidak. Nabi hanya mengajarkan kepada para sahabatnya apa yang Allah ajarkan kepada beliau, apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad. Dan ini ajarannya adalah untuk manusia. Ajarannya adalah Ar-Rahman. Sama-sama. Allamal Quran. Ar-Rahman Allamal Quran. Allah memberi ilmu kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini adalah setetes ilmu Allah yang diturunkan ke bumi, dititipkan pada Nabi Muhammad dan disebarkan. Ini yang Nabi terapkan dan Nabi ajarkan kepada para sahabat. Pesan Nabi kepada para sahabatnya, apapun pelajaran kalian semuanya dipending dulu, di cancel dulu. Kalian fokus dengan Quran. Sebelum selesai Al-Quran, kalian jangan baca yang lain, jangan pelajari yang lain. Allahu Akbar. Jadi Nabi Muhammad sampaikan pesan kepada generasi didiknya, apapun pelajaran yang lain, kalian pending dulu, tahan dulu, stop dulu. Yang Nabi bolehkan belajar selain Al-Quran adalah bahasa dan matematika, menghitung dan membaca. Selebihnya stop belajar yang lain. Nabi katakan kepada seluruh sahabat, baik yang bapak-bapak, baik yang muda-muda, baik yang anak-anak, jangan belajar apapun yang lain sebelum Al-Quran selesai. Tuntaskan Al-Quran dulu. Ketika Umar bin Khattab membaca lembaran-lembaran Taurat, datang Nabi, "Hai Umar, lagi ngapain?" Kata Umar, "Saya sedang membaca ya Rasulullah." "Iya, saya tahu kamu sedang membaca, tapi baca apa?" "Saya membaca lembaran-lembaran Taurat ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Wahai Umar, kalau Musa sekarang hidup di zaman kita ini, maka dia tidak akan jadi apa-apa kecuali menjadi salah seorang dari murid saya. Hai Umar, yang saya bawa lebih lengkap,
lebih sempurna, lebih terang daripada yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Hai Umar, stop, jangan kamu lanjutkan baca itu, selesaikan dulu apa yang Allah turunkan pada saya. Jadi ini kunci terbesar nomor satu. Sebelum Al-Quran selesai, jangan belajar yang lain. Maaf ya bapak-bapak kalau agak ekstrim bos kita. Seharusnya belajar bahasa dengan matematika, selebihnya Al-Quran selesaikan. Al-Quran selesaikan. Al-Quran selesaikan. Selesai Al-Quran, belajarlah apa saja yang lain. Karena yang kita pelajari di Al-Quran induk dari segala informasi. Informasi tentang langit, informasi tentang bintang, informasi tentang angin, informasi tentang air, tentang laut, tentang danau, tentang gunung, tentang tanah, tentang emas, informasi tentang bisnis, informasi tentang muamalah, tentang politik, tentang kesehatan. Dalam Al-Quran, induk ilmunya. Selesaikan induk dulu, baru yang anak setelah itu. Jadi Nabi memang tidak membolehkan belajar apapun sebelum Al-Quran selesai. Bahkan hadis Nabi, mulai sahabat-sahabat agak serius menulis-nulis hadis, mempelajari hadis. Apa kata Nabi? Stop, jangan lanjutkan. Selesaikan dulu Al-Quran baru hadisku, kata Nabi. Coba bayangkan tuh, selesaikan dulu Al-Quran baru hadisku. Dan Abdullah ibnu Mas'ud berkata, kami kalau belajar Al-Quran itu, kami pelajari 10 ayat isinya, kandungannya, kami tadabburi tafsirnya sampai kami paham dengan sangat baik, lalu kami berpacu dan berlomba-lomba mengamalkannya. Saat kami sudah mengamalkan semuanya, barulah kami menghafalnya. Itu. Jadi Al-Quran ternyata memang bukan kitab sekedar untuk dihafal saja. Dihafal itulah janjang terakhir itu. Setelah dia dipelajari, isinya dipahami, ditadaburi, lalu berlomba-lomba mengamalkannya. Setelah itu baru menghafalnya. Jadi yang dihafal itu setelah paham. Dihafal itu setelah paham. Kira-kira kalau kita di Indonesia bagaimana sekarang? Hafal dulu, lalu senang, anakku sudah 30 juz. Ya, sudah bangga bahagia. Tapi anaknya belum tahu apa-apa dalam 30 juz itu. Belum ngerti apa-apa. Iya bagus, kita sepakat, kita dukung. Buktinya anak-anak kami juga kami halau untuk menghafal Quran. Walaupun sambilan itu mereka sedang belajar mentadaburi isinya, tafsirnya dan sebagainya. Namun yang paling ideal adalah sejak dari kecil anak sudah menghafal apa yang mereka pahami. Sudah mereka amalkan apa yang akan mereka hafal. Dan ternyata Imam Al-Ghazali juga di dalam kitab ini dimuat bagaimana Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan biarkan anak-anak menghafal terlebih dahulu. Kalau memang anaknya masih ketek, sekadang tu yang masih tingkat TK, SD, kan pemahaman mereka belum baik kan, pemahaman mereka belum, karena akalnya belum tumbuh besar. Jadi biarkan mereka menghafal dulu, setuju tuh. Tapi di usia mereka sudah mulai bisa memahami kata-kata, mulai mereka diajarkan isi Al-Quran 10 ayat demi 10 ayat. Ditanya pada anak kita, sudah paham nak? Sudah paham nak? Sudah paham nak? Nah ini terjadi kepada kepada Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal siapa ini orang? Tokoh dunia, pendiri negara Pakistan. Namanya Muhammad Iqbal. Saat itu Iqbal lebih kurang usia-usia kelas 5, kelas 6 SD di awak. Dia sedang memurajaah hafalannya. Sang ayah datang kepadanya. Sedang baca apa Iqbal? Anak menjawab, Al-Quran ayah. Maka si ayah pun pergi. Besoknya Iqbal lagi baca Quran lagi, datang lagi ayahnya. Sedang baca apa Iqbal? Dijawab lagi, sedang baca Al-Quran ayah. Si ayah pun berangkat. Esoknya ditanya lagi, Iqbal lagi baca Quran, lagi baca akba. Iqbal menjawablah anak ini, ayah, Iqbal baca Al-Quran. Ayah kan tahu Iqbal baca apa. Apa sih rahasianya kok ayah nanya mulu? Pasti ayah punya pesan nih. Apa kata ayahnya? Benar nak.
Yang kamu baca sekarang itu semuanya adalah surat-surat cinta dari Allah Rabbul Alamin untukmu nak. Sekarang tugasmu adalah engkau harus faham setiap ayat yang kamu baca, setiap ayat yang kamu hafal, kamu faham isinya, kamu jalankan perintah Allah yang ada di dalamnya, kamu hidup di atas bimbingan Allah yang ada dalam ayat-ayat yang kamu hafal nak. Baik ayah, kata Iqbal. Lalu apa cerita Iqbal? Sejak itu cara saya melihat Al-Quran jadi berbeda. Ya, jadi dia hafiz ini, tapi setelah itu cara dia melihat Al-Quran jadi berbeda. Bersemangat Iqbal untuk tahu isi demi isinya, ayat demi ayat itu apa kandungannya, apa pesannya, apa perintahnya, apa larangannya, apa bimbingan hidupnya. Ini dipahami dengan baik oleh Iqbal. Lalu beliau hidup di atas pemahaman itu. Kemudian beliau menjadi manusia yang besar, pemikirannya besar, cita-citanya besar, sampai mampu mendirikan sebuah negara besar namanya Pakistan, yang di akhir zaman ini Pakistan akan menjadi salah satu negara penentu akhir zaman. Masya Allah. Jadi itu Muhammad Iqbal. Sahabat-sahabat Nabi semuanya ketika warna mereka total dengan Al-Quran, mereka pun menjadi manusia-manusia hebat. Baik, Bapak-bapak yang kami cintai, Masya Allah, jarang-jarang awak temukan pemimpin yang mau menghadiri acara keumatan, apalagi yang berbau agama. Nah, awak berharap pemimpin-pemimpin andaknya model itu. Kau mama, kau bawa, dan sudah memperhatikan kata sambutan dari salah seorang kepala daerah setempat. Habis kata sambutan, ada cara tapi lain nih. Apa ini? Dan itu akhirnya beliau tidak mengambil istifadah dalam acara itu. Tapi kalau seandainya beliau membuka, beliau duduk mendengar, maka yang bersangkutan insya Allah Ta'ala bisa sejiwanya, menyatunya dengan warga, dengan masyarakat. Sepikirannya, oh cita-cita ke depan seperti ini, tumbuh fikirnya. Dia kerana mengikuti acara-acara keagamaan bersama dengan warga masyarakat beriman, dan akhirnya dia pun pasti akan hidup juga hasratnya, cita-citanya, jiwanya dan rohnya. Kita doakan beliau sehat walafiat, kuat selalu dan dijaga Allah dari orang-orang dengki dan jahat. Amin ya Rabbal Alamin. Ditolong oleh Allah dalam masa memimpin ini, karena amanah ini berat, dan di hari kiamat beliau harus mempertanggungjawabkan beban yang berat ini. Semoga Allah kuatkan Pak Wawa ya. Baik, kita lanjut. Ibu, Bapak yang kami muliakan, jadi apa kunci pertama sukses Nabi mendidik para sahabat? Nabi tidak mau mengajarkan sahabat dengan teori apapun, ilmu apapun, kecuali dengan yang Allah ajarkan. Merahsiakan masa lalu kalian yang kalian pelajari, bagaimana cara berpolitik dari Persia, bagaimana cara berbisnis dari Romawi, bagaimana cara ini, bagaimana, semuanya kalian bersihkan. Yang dari Allah saja yang kalian terapkan. Sudah. Nabi nak banyak teori Pak, dampaknya Allahu Akbar, dampaknya. Dan itu sekolah pertama yang Nabi bangun dalam Islam. Jadi Nabi kau pendiri sekolah Pak, nama sekolah itu adalah Kutab. Nama sekolah pertama yang didirikan Nabi Muhammad namanya Kutab. Namanya Bu, Kutab ini umurnya dari 5 tahun sampai umur 12 tahun. Nabi kumpulkan anak-anak yang orang tuanya meninggal waktu perang Badar, ya di Madinah ini. Nabi kumpulkan semua mereka, lalu satu halaqah itu 12 orang anak satu guru, ya 12 orang anak satu guru. Halaqah-halaqah pun dibuat. Ini disebut oleh Nabi dengan Kutab. Kemudian apa yang Nabi pesankan di pelajaran itu? Ajarkan mereka semua tentang adab, ajarkan mereka semua tentang membaca menulis, ya menghitung, membaca menulis menghitung. Ajarkan mereka Al-Quran seluruhnya. Jadi tidak ada pelajaran yang lain doh. Kalau Kutab cuma itu mata pelajarannya. Adab ini Kutab ya. Kalau tadi kan SD rencana ya, SD tahfiz. Kalau Kutab itu Nabi penggagasnya tuh, Nabi langsung pendirinya. Dan kini yang menyemarakkan Kutab adalah Ustadz Budi Azhari. Beliau kini yang mengembangkan ide ini agar kembali. Dan Bapak Ibu, alumni Kutab rata-rata jadi orang hebat setelah itu. Raja Salman sekarang itu alumni Kutab.
Erdogan sekarang itu alumni Kutab. Tameknya tingkat SD, pikirannya lah pikiran pemimpin. Karena Al-Quran diselesaikan. Jadi, Bapak Ibu yang kami muliakan, Kutab terdiri dari 12 orang satu halaqah, satu orang guru. Yang diajarkan di Kutab adab, membaca, menulis, menghitung, dan Al-Quran. Selesai. Tamat anak Kutab, tamat Al-Quran 30 juz. Baik pemahaman termasuk kepada penghafalan. Sementara mereka sudah bisa membaca, sudah bisa menulis. Tapi Al-Quran mereka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mode Ahmad Jo Kamil tu, mode Musa yang dipertandingkan di Mesir, juara 3 dunia yang paling ketek. Ya, mode Syekh Ahmad Syarif, taman SD nya baru, umur 13 tahun. Al-Qurannya linci selinci-lincinya. Lebih hebat daripada Ahmad Jo Kamil yang ada ngalih. Luar biasa. Beliau diberi gelar doktor oleh Universitas Al-Azhar, padahal beliau baru umur 13 tahun. Doktor gelarnya, karena menguasai Al-Quran dengan sempurna. Diberi gelar doktor, bu. Oh ibu, agalanya doktor. Barau mono 3 balik tahun anak sia tu. Anak orang juga anak orang, Indonesia anak beruang pula. Jadi Pak, Kutab itu 7 tahun. Dari umur 5 tahun sampai umur 2 balik tahun. 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 2 balik 7 tahun Kutab. Yang dipelajari adab. Adabku diterapkan tarikh. Ya, sampai menjadi paten, makan dan makanan, duduk, minum, makan, duduk dan sebagainya lah. Itu adab. Kemudian membaca, menulis, menghitung, lalu Al-Quran. Pemahaman ayat demi ayat, terus menghafal. Pemahaman demi pemahaman, menghafal. Apa perintahnya kerjakan, apa larangnya tinggalkan. Cukup itu. Anak tamat SD, pemikirannya sudah bagaikan seorang doktor. Dia faham tentang awan, dia faham tentang laut, dia faham tentang kekayaan alam, dia faham tentang bisnis, dia faham tentang warisan, hukum waris, dia paham tentang politik, tentang perang, karena semuanya ada dalam Al-Quran. Ketika anak membedah itu, dia mengerti perang, dia mengerti damai, dia mengerti politik, dia mengerti bisnis, dia mengerti dagang, Allahu Akbar. Tamat SD baru tu. Kalau lah dapet awak mode itu, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Akhir zaman ini, wahai Bapak Ibu, kini macam lihat apa papan tulis sebentar ya. Jadi yang akan saya tulis di sini adalah hadis sahih, riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Ahmad. Dinyatakan oleh Syekh Ahmad Syakir, ini hadisnya sahih. Dalam hadis ini, Allahu Akbar, Bapak Ibu akan terkejut dan tercengang ya. Nabi berkata, sejak saya ini diutus, ini start ya, dari start ke finish. Start, finishnya di sini, finish. Nah, Nabi berkata, sejak saya diutus sampai seluruh umat Islam, umat Nabi Muhammad sedunia, Allah wafatkan serentak di muka bumi dalam peristiwa tanda besar kiamat yang nomor 7. Ya, sebelum kiamat itu terjadi 10 tanda besar kiamat dulu. Kita umat Islam hanya menyaksikan sampai tanda besar kiamat yang ke-7 saja. Tanda besar kiamat nomor 8, 9, 10 kita semua sudah tidak ada. Yang menyaksikannya hanyalah orang-orang yang tidak kenal Allah, orang-orang kafir sigah sudah lahir. Mereka nanti yang akan menyaksikan tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9 dan ke-10. Nah, pembahasan kita hanya sampai ke finish. Nabi berkata, sejak saya diutus akan ada 5 fase. Fase pertama, fase nubuah. Nah, pada masa ini Nabi langsung yang memimpin umatnya. Lamanya adalah 23 tahun. Setelah Nabi meninggal, masuk fase kedua. Fase kedua kata Rasulullah SAW adalah fase khilafah ala minhajin nubuwah. Yang memimpin adalah para sahabat dengan sistem kekhalifahan, konsep kenabian. Lama fase ini 30 tahun kata Nabi. Ya. Lalu setelah itu masuklah fase ketiga. Dan ini yang paling lama dan paling panjang ya. Fase ketiga, umatku dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Tapi hukum dan undang-undang tetap Al-Quran dan Sunnah, tetap undang-undang Islam. Ini yang paling lama, 1227 tahun. Nah, di dalamnya ada 3 dinasti. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Fase ketiga ini telah tutup, telah berakhir. Yaitu pada tanggal 3
bulan Maret tahun 1924, ya. Fase ini telah selesai. Fase pertama, kedua dan ketiga ini Islam yang memimpin dunia. Tapi kepemimpinan Islam terhadap dunia masih 2/3 dunia baru dipimpin oleh Islam. Namun di fase keempat, kata Nabi, Islam sedang tidak memimpin di mana-mana. Pada masa ini umat Islam akan mendapatkan tekanan dan kezaliman. Islam akan dikucilkan, diperangi, dimusuhi dan dibenci. Fase keempat, fase awak kuah. Inilah zamannya di mana Islam dan kaum muslimin betul-betul mendapatkan tindakan diskriminatif, dizalimi, ditekan, dibenci, dimusuhi, ya. Di fase keempat ini umat Islam di mana-mana dipimpin oleh kekuasaan yang diktator, sehingga disebut dengan mulkan jabarian, fase kediktatoran. Dan ini, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, pasti juga berakhir. Lalu setelah itu kalian masuk pada fase yang kelima. Nah, di sini fase kelima ini Nabi menjelaskan akan kembali dunia dipimpin oleh Islam secara total dan 100%. Kalau fase pertama, kedua, ketiga, Islam baru memimpin 2/3 dunia. Tapi di fase kelima, Islam total 100% memimpin dunia. Allahu Akbar, ya. Nanti di fase kelima ini Islam total memimpin seluruh dunia. Nah, uniknya bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sistem pemerintahan saat itu di fase kelima adalah sistem khilafah ala minhajin nubuwah. Sistem kekhalifahan kembali dengan konsep kenabian. Redaksi bahasa Nabi untuk yang nomor 2 dengan nomor 5 persis 100%. Bahwa kepemimpinan nomor 2, kepemimpinan nomor 5 sama-sama konsepnya khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah. Kalau begitu, ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, pasti terjadi, ya. Quran surat An-Nur surat 24 ayat 55, bahwa dunia akan kembali dipimpin oleh Islam pada akhirnya. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, bulan Februari tahun 2012 di New York diadakan pertemuan 15 negara terkuat dan terhebat, tercanggih di dunia. Mereka memiliki intelijen terbaik di dunia. Mereka berkumpul di New York pada bulan Februari 2012. Mereka mendiskusikan siapakah calon pemimpin dunia di masa yang akan datang. Siapa yang akan kembali memimpin dunia. Acara hebat ini diprakarsai oleh NIC. Dan hasil beritanya dimuat di New York Times. Hasil pembicaraannya, pemimpin dunia kelak mengerucut kepada 4 kemungkinan. 1, masih Amerika yang memimpin dunia. 2, China. 3, kaum globalis, ya, yaitu Illuminati, Freemasonry dengan seluruh jejaring internasionalnya. Dan yang keempat, khilafah Islamiyah. Dengarkan ini baik-baik ayah bunda. Ini yang mengkaji bukan orang kaleng-kalengan. Yang mengkaji adalah intelijen terbaik dunia. 15 negara memiliki badan intelijen terbaik di dunia. Dalam diskusi mereka, mereka bedah satu persatu. Amerika, segala peluang Amerika masih bisa memimpin dunia tahun 2020 ke atas, mereka pelajari. Hampir 100% peserta yang hadir mengatakan Amerika tak mungkin bisa lagi memimpin. Di atas 2020 akan sangat, dan terbukti sekarang, Pak. Terbukti sekarang. Indak barala mulai kita mendengar Amerika akan mampu membayar hutangnya yang sudah lebih 200.000 triliun. Dan Amerika sekarang menjadi negara yang di mana-mana. Betul tidak? Di mana-mana. Singkatnya, tak mungkin mampu menjadi pemimpin lagi. Dah sepakat. Yang kedua dibahas, Cina. Dibedahlah Cina sebagai pemimpin berikutnya. Segala potensi Cina, segala kehebatan Cina, segala sumber daya Cina dan sebagainya dikupas. Ternyata lebih 87% mengatakan Cina takkan mampu memimpin dunia. Karena Cina punya kelemahan ini. Dan kelemahan itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin dunia. Maka kalau begitu pembicaraan ketiga mengerucut kepada kaum globalis. Jadi orang-orang terkaya di dunia, Pak. Mereka yang bisa menentukan siapa menjadi pemimpin, siapa yang tidak menjadi pemimpin, negara mana yang mau dikacau, negara mana yang mau dia, segala macamnya. Itu adalah kaum globalis.
Mereka punya mafia internasional. Mereka punya gangster-gangster yang teknologi militernya lebih hebat daripada negara. Mereka dikaji semua potensinya. Dan mereka pun dinyatakan oleh jumhur dan mayoritas yang hadir tidak akan mampu memimpin dunia. Lalu siapa yang dikaji berikutnya? Tinggal terakhir, khilafah Islamiyah. Dalam kajian itu, suka nggak suka mereka bedah semuanya. Benci nggak benci mereka kupas satu persatu. Dan lebih dari 93% mereka yang hadir mengatakan khilafah Islamiyah lah yang akan kembali memimpin dunia. Dan arah menuju itu semakin kelihatan sekarang, Pak. Bu, arah menuju itu sekarang kita, kalau kita dengar apa yang dikatakan oleh CIA, itu intelijen Amerika Serikat, di New York Times, mereka dengan terang-terangan mengatakan dan tak ragu-ragu pemimpin dunia depan adalah khilafah Islamiyah. Sementara KGB Rusia, ini adalah intelijen Rusia, mereka mengumumkan khilafah Islamiyah akan berkibar mulai memimpin dunia. Dan Masya Allah, ini mereka yang mengatakan, Pak, orang kafir seolah gitu. Mereka yang mengatakan Islam yang kembali akan memimpin dunia. Kalau ulama yang bercerita mungkin awak kecek kan, menyenang hati surang tu nama itu. Ya, kalau ulama yang menyampaikan. Tapi ini adalah para pakarnya, para ahlinya. Mereka yang mengklaim dengan analisa mereka yang memang layak mereka untuk diberikan kepercayaan. Mereka mengatakan khilafah Islamiyah. Walaupun di Indonesia ada sebagian kelompok yang kepanasan gak karuan mendengarkan khilafah Islamiyah ini, tetapi Allah udah umumkan dalam Al-Quran. Surat apa tadi, Pak, Bu? Surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat berapa? Ayat 55, bahwa dunia akan kembali Allah percayakan dipimpin oleh Islam di penghujung, di akhirnya nanti. Allahu Akbar. Al-Quran. Dalam hadis ini juga, pertanyaan saya, ini dalam rangka parenting ini, pertanyaan saya, generasi macam mana yang akan memimpin dunia itu kelak? Kalau redaksi bahasanya antara yang kedua dengan yang kelima, awas ya, yang kedua dipuji-puji oleh Allah dalam Al-Quran sebagai generasi terbaik. Mereka adalah generasi Al-Quran. Mereka adalah generasi Al-Quran. Otaknya Quran, darahnya Quran, dagingnya Quran, tulangnya Quran, nafasnya Quran, nyawanya Quran, hidupnya dengan Al-Quran, mati pun rela dan siap demi menjalankan Al-Quran. Ini generasi kedua. Ternyata di generasi kelima, redaksi bahasa Nabi sama. Berarti kita sekarang tidak heran. Bapak dengar berita nggak yang terbaru di Turki? Dengar berita tidak, Ibu, yang terbaru di Turki? 20.000 anak-anak kecil yang tahun 2014 diusung rame-rame, puluhan ribu di jalan raya, dikawal oleh militer, oleh polisi. Apa kata Erdogan? Ini anak-anak ini ke depan akan menjadi hafiz-hafiz Al-Quran seluruhnya. Ternyata sekarang, Pak, baru-baru ini 20.000 lebih anak-anak kecil hafiz Quran. Seluruhnya hafiz Al-Quran. Erdogan berkata mereka yang akan memimpin kelak. Itu Erdogan baru itu ya. Sementara kita lihat perkembangan rumah-rumah tahfiz, sekolah-sekolah tahfiz di seluruh dunia termasuk Indonesia. Makin marah apa tidak? Dulu langka kita mendengar ada yang hafiz Quran. Langka sekali. Langka sekali. Tapi kini sangat mudah kita dengar anak si fulan sudah hafiz, anak fulanah sudah hafizah, anak si fulan. Ambo dulu sebelum berumah tangga minta ambo banyak kepada Allah. Agi ambo kurang rumah ya Allah, soleha, rancak, bertakwa, pintar, hafizah Quran 30 juz. Nan kasadonya Allah kabulkan, tapi yang terakhir alun leh. Yang terakhir alun leh. Nan kasadonya ada, kok. Rupanya doa ambo bisa jadi nanti baru terwujud. Nah, gini orang rumah mula mulai serius menghafal Quran kan? Nah, kok itu kan jadi hafizah bisa kan? Tapi yang pasti anak-anak ambo alhamdulillah, cucu-cucu buya kini Allah banyak yang hafiz Al-Quran 30 juz. Mutskin, alhamdulillah. Ayat mutskin itu kokoh hafalannya, kuat hafalannya, bahkan sedang ada yang mengambil sanad kini. Bapak Ibu yang kami muliakan, dulu payah mencari hafizah. Ambo orang rumah ambo gini boleh ikut wah.
Ikutlah insya-Allah kekasih ambo dunia akhirat. Ambo sampai di beliau mencari dulu hafizah untuk jadi orang rumah ambo yang kesekian. Ya mak, di beliau kami sampai pergi ke Jawa kami mencari siapa orang rumah ambo berikutnya. Di beliau mencari pak. Mendatangi kami pondok-pondok pesantren tahfiz Quran untuk bisa menyunting wanita hafizah Al-Quran untuk menjadi istri menjadi orang rumah ambo. Ya beliau malah melobikan kemari, luar biasa. Tapi bersebut nak kami ketika tu payah. Kalau kini tiuk menang orang hafizah ikut untuk level anak ambo cecok mereka. Tiuk nak aku hafizah ikut menantu ambo bisa aku. Menantu ambo nak doleh lah salah saya pak. Artinya begitu payahnya kita dulu mendapatkan orang yang hafal Quran. Kalau sekarang andai-mandai kalau mulai banyak. Jadi program Jannatul Hufaz lahirkan para hafizah-hafizah, hafiz-hafiz Al-Quran, tapi mereka mengamalkan Al-Quran 30 juz. Mereka paham Al-Quran 30 juz. Kalau begitu akan lahir Muhammad Iqbal berikutnya. Akan lahir nanti tokoh-tokoh, para politikus, para pedagang, para pebisnis level dunia berikutnya karena barakah Al-Quran, karena mukjizat Al-Quran. Bapak Ibu harus percaya, harus yakin pemimpin dunia ke depan bukan yang bergelar profesor lah, bukan yang bergelar doktor lah, karena jazah bisa dibalik kini, gelar bisa didapatkan kini jom itih ya. Tapi menurut Allah dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, yang akan memimpin dunia kelak adalah Ahlul Quran, mirip kayak para sahabat. Maka persiapkan, jangan katakan jadi anak mereka. Kalau lah hafiznya Quran, kalau lah hafizahnya ba'a masa depannya jadi masa depan anak ambo jadi penggenggam dunia jo akhirat. Ayah bunda, ayah bunda diselamatkannya di kampung akhirat beko. Di dunia anak ayah bunda ko disamai lo ayah bunda dalam kemuliaan. Mulia ayah bunda. Siapanya tu? Ditanya orang nanti tu. Siapanya tu? Dia barakah bana punya anak. Dia bertuah bana punya anak. Begitu pak. 7 anak wak surang hafiz Quran. Yang surang kota sabik 5-5. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang Bapak Ibu jangan Bapak Ibu berkata masa depan anak ambo beko kalau jadi hafiz Quran. Apa masa depan anak bujang ambo, anak gadis ambo? Masa depan mereka ande mande. Maaf ya Bapak Ibu ya. Boleh ambo buka-bukaan seketek tentang fulus? Boleh anda? Boleh Bu? Oh Ibu? Boleh anda? Mengatu? Syaratnya jangan tanggung-tanggung. Kalau anak kita jadi hafiz Al-Quran mutqin, berijazah bersanad kau bersambung sanadnya ke Nabi Muhammad, menguasai qiraah, satu qiraah jadilah tu. Apalagi kalau 7 qiraat yang terkenal, apalagi 10 qiraat. Satu qiraat saja ambolah keliling dunia Bu. Sudah keliling dunia Pak? Ambolah ke Sydney, ambolah pai ke lambo berabrik lah Australia. Wahai Bapak Ibu, di setiap kota besar menanti adanya guru Al-Quran yang hafiz 30 juz. Kalau bersanad, kami akan berikan dia gaji yang lebih besar. Kalau tidak bersanad tapi mutqin saja, gajinya paling sedikit 40 juta sebulan. Kalau bersanad bisa 55 juta sampai 65 juta satu bulan. Ketika saya ke Qatar, ke Doha, di situ saya mendengar bahwa guru-guru hafiz Al-Quran yang memang sudah mutqin hafalannya, menguasai sanad, minimal gaji bersih mereka masuk kantong 35 juta. Rumah disiapkan, makan minum disiapkan, kendaraan disiapkan. Itu berhasil masuk kantong tuh 35 juta. Jadi kecekkan tak punya masa depan anak wak gua. Masa depan Iko minta maaf, ambo bukan mengajarkan apa Ibu untuk rusak cara fikir enggak ya. Saya hanya menyebutkan masa depan Al-Quran dunia akhirat. Belum lagi ketika anak ini mempelajari isinya menjadi ulama, dia ulama yang hafiz Quran. Sudahlah, Allah tundukkan dunia kau kayaknya. Ketika saya pergi ke Abu Dhabi, ketika saya pergi ke Dubai, ketika saya pergi ke Hong Kong, ya,
ketika saya keliling-keliling dunia, main ke Turki, ke Istanbul, saya dengar para hafiz-hafiz Al-Quran yang bersanad, mereka dapat posisi yang paling terhormat, jabatan yang paling mulia, menjadi imam masjid yang besar, menjadi guru besar kiblat Al-Quran, dan gajinya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu luar negari itu Pak, luar negari. Sampai hari ini Tokyo, Jepang terus menanti hafiz-hafiz Al-Quran yang 30 juz, hafalannya bagus, untuk menghafizkan anak-anak muslimah di sana. Gaji mereka paling sakete gua di Tokyo 25 juta. Di luar rumah makan minum sebagainya. Baara senyum mendengar kau. Ambo punya kawan-kawan di Inggris Pak, di London. Ambo punya kawan-kawan di Amerika. Mereka berkirim, kalau ada anak buya, kalau ada santri buya yang mereka bisa dikirimkan hafiz Al-Quran, kami akan terima di universitas kami, dan kami akan jadikan dia guru besar Al-Quran kami akan beri dia kesejahteraan yang sangat layak. Masya Allah. Perguruan tingginya menjamin, S1, S2, S3 nya dijamin, kemudian Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, Al-Quran sekali lagi mau kecekkan, ketik sajunya baru kuah lah banyak membawa orang gaib nyupai haji ke tanah suci. Kepatang acara Ustaz Adi Hidayat, kamu tak tahu ya dari mana Ustaz Adi Hidayat, kan dia ada Allah rezeki, tapi yang mau berbaik sangka beliau sedang dilapangkan oleh Allah rezekinya. Masya Allah. Ustaz Adi Hidayat mengadakan acara, ratusan orang yang hadir. Dari yang hadir itu beliau bertanya, saudara-saudari, siapa di antara saudari yang hafiz Al-Quran 30 juz? Yang laki-laki tolong bangun. Cuma bangkit 3 orang, 2 laki-laki 1 perempuan. Yang laki-laki cuma 2 orang hafal 30 juz. Iya, baik, Anda berdua insya Allah haji nanti bersama saya. Kemudian yang hafizah, Anda sudah hafal 30 juz? Sudah. Apakah Anda mau berangkat ke tanah suci? Mau. Apakah orang tua Anda masih hidup? Masih. Anda dan orang tua Anda berangkat bareng dengan saya umroh. Saya biayai semua. Tentu saja beliau ada yang membackup atau mendanai atau apalah namanya dari belakang. Sehingga siapapun orang-orang Al-Quran betul-betul mendapatkan kemuliaan. Gara-gara ini orang gaibnya tak bau. Gara-gara anak Quran gua, orang gaibnya tak bau. Ahmad Jokamil miliaran uang sakunya gini Pak. Anak ketik baru tua. Miliaran uang sakunya sekarang, rekeningnya bangka. Orang bercirabui ingin menguliahkannya sampai doktor, sementara tiok sebantar para orang gaib, bapak ibu-ibu mentransfer ke rekening beliau. Ketik baru tu Pak, ala miliaran uang saku mereka masing-masing. Kini mereka sudah bisa membaca Al-Quran 30 juz di luar kepala, hafal terjemahnya dengan berbagai bahasa, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa, Masya Allah lah banyak bahasa mereka bisa menerjemahkan Al-Quran. Dan kosakata itu bisa mereka ucapkan dengan perkataan, conversation, dan tiap hari sudah bisa mereka bicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Coba lihat, anak Al-Quran akan cerdas, anak Al-Quran akan pintar, anak Al-Quran akan barakah, anak Al-Quran akan menyebabkan keluarga ini mulia dunia dan akhirat. Anak Al-Quran. Jadi sekali lagi ayah bunda, jangan ayah bunda berfikir apa masa depan anak saya kelak kalau dia menjadi hafiz dan hafizah. Kemarin Pak Wawan, kita di pesantren mengadakan acara akbar, mengundang semua wali santri. Hadir ketika itu penuh masjid kita, membludak sampai keluar. Saat itu para santri-santri kita ada yang menerima syahadatu itqan, bahwa anak ini diakui sudah mutskin. Yang mengakui siapa? Syekhnya langsung. Syekhnya ini tak tanggung-tanggung. Allah datangkan mereka dari Timur Tengah, dari Yaman, dan mereka ternyata jarak sanad mereka dengan Rasulullah SAW adalah sanad yang ke-28. Artinya itu adalah sanad tertinggi di dunia. Beliau perlihatkan kepada saya ijazah-ijazahnya dan penguasaannya terhadap qiraah asyarah sughra dan qiraah asyarah kubra, dan dia pegang sanad itu semua, menguasai qiraah asyarah kubra, qiraah asyarah sughra. Beliau ini yang memberikan syahadah itqan, itu pengakuan bahwa anak-anak sudah mutskin.
Nah, untuk memastikan kepada orang tua, kami persilakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang mana yang anak-anak yang ada di atas sekarang, tes mereka. Buka Al-Quran bapak ibu yang bawa masing-masing. Setiap bapak ibu buka Al-Quran, tunjuk anak-anak yang itu, ya. Dia buka, tidak usah panjang-panjang, nggak usah satu baris. Kadang-kadang 2 kalimat saja anak ini udah bisa menyambung. Itu adalah surat ya juz kesekian. Cuma nomor memang belum pandai mereka, ya. Tapi mereka sudah benar melanjutkan apa. Kalau nggak disuruh berhenti mereka baca terus. Ini, dan mereka sudah mampu membaca Al-Quran 30 juz satu kali duduk. 30 juz satu kali duduk. Awal-awalnya dulu 15 jam, 19 jam. Tapi sekarang anak-anak kami rata-rata, kalau kita ambil rata-rata, ada yang 6 jam, 7 jam satu kali duduk 30 juz. Salahnya kurang dari 10. Itu baru mutskin. Salahnya kurang dari 10. Bahkan anak Ustaz Zainuddin Solehah, langsung saya yang ngetesnya. 30 juz saya dengan istri duduk, kami bergantian membuka Al-Quran, dia membaca tanpa berhenti, ya. Dia hanya salah kalau tidak salah 7, cuma salahnya 30 juz. 30 juz, cuma berhentinya sholat dan makan saja, lanjut lagi, ya. Masya Allah. Jadi itu baru namanya mutskin. Bisa dites saat itu juga. Bahannya cara lancar membaca Al-Fatihah, seperti itu dia lancar membaca ayat-ayat yang dihafal. Itu baru mutskin. Umumnya di Indonesia barajuz 30 juz. Barajuz yang paling kuat juz 30 lah. Itu rata-rata tu. Yang paling kuat juz 30 lah. Apanya 30 juz dites sadalahnya, tak bahasa serak sadalahnya. Tapi tai. Nah, jadi yang dinamakan mutskin adalah yang kayak tadi. Bisa satu kali duduk hanya dalam hitungan sekian jam, ya, kesalahannya kurang dari 10. Kalau dapat sanad tidak boleh salah satu pun, baru dapat sanad. Doakan ayah bunda, nanti ada putra putri kami yang sekarang ini proses mengambil sanad lagi, ya, proses mengambil sanad putra putri. Mudah-mudahan dengan doa ayah bunda lahirlah di Sumatera Barat para ahli Al-Quran yang bersanad. Sejauh ini untuk dapatkan sanad itu langka, makhluk langka di Indonesia. Kalau ada orang yang hafiz Quran bersanad, apalagi sanadnya sanad tertinggi, itu langka. Kalau ada, ini akan menjadi manusia rebutan nanti, ya. Begitu Bu. Pertanyaan yang pertama tadi, bisa nggak kami yang sudah akhir gini baik ngapal Quran? Ya, yang usia di atas 40 tahun bisa tidak? Bu, ada nggak mengikuti acara Wesal TV dulu yang cukup bagus, yaitu judulnya Musafir Al-Quran, ya Maya, judulnya Musafir Al-Quran oleh Syekh Al-Kandahlawi, ya. Ketika itu, jadi di situ Bu, ada mak-mak usia udah lebih 50 tahun mulai menghafal Quran. Alhamdulillah hanya dalam 4 tahun hafizah dia 30 juz. Ada bapak-bapak pengusaha usianya 56 tahun, pengusaha, dia punya 17 perusahaan di seluruh dunia, ya. Ketika ditanya sudah hafiz, saya sudah menghafalkan Al-Quran berapa tahun? 5 tahun. Padahal dia punya perusahaan yang tiap sebentar dia harus terbang ke sana kemari. Dia bisa menghafal Al-Quran dalam 5 tahun. Apa-apa. Bahkan ada nenek-nenek udah hampir 60 tahun, dalam 3 tahun dia hafizah, padahal dia sibuk mengurus cucu-cucunya. Masya Allah. Jadi kalau ditanya bisa tidak, kenapa tidak? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami janji, kata Allah, Al-Quran kami mudahkan bagi yang mau. Ada enggak yang mau? Yang penting semangat, tekad, ya. Dan betul-betul kesibukan saya nomor 1 adalah menghafal Quran dan menjaga hafalan. Maka yang lainnya kesibukan nomor 2 dan ketiga. Kalau itu tekadnya, jadi. Penghalang bukan tidak ada, tetapi penghalang dijadikan bagaikan bumbu yang semakin menyedapkan. Ya Bu, ya. Sudah terjawab yang pertama dan kedua? Alhamdulillah, barakallahu fiki. Ada lagi pertanyaan yang lain? Terima kasih dua orang bapak kita yang semoga Allah memuliakan. Yang pertama dari Pak Reno, ya. Pak Reno, bagaimana bisa mewujudkan pendidikan anak di tangan tanggung jawab ayah, sementara ayah punya kesibukan kerja, pergi pagi pulang malam,
Ya, kapan saya akan menjadi anak? Ada nggak triknya? Kalau mau yang trik yang agak ekstrim yang dilakukan oleh ayahnya Musa yang dari Bangka Belitung. Pernah dengar cerita ini? Yang anaknya juara 3 tingkat seluruh dunia, baru 6 tahun sudah mengalahkan orang-orang remaja sedunia. Dan ayah Musa inilah yang senantiasa rutin mendampingi anaknya. Jadi dia kerja, setelah dia berhenti dari kerjanya, dia buka warung kecil-kecilan istilahnya kan, apa yang bisa dikerjakan di dekat rumahnya, sehingga dia tetap bisa mendampingi anaknya sampai anaknya menggemparkan dunia. Ini yang pertama, cara ekstrim. Tapi cara yang agak lunak sedikit adalah kita tetap kerja, tetapi kan tidak seluruh waktu kita tuh ada kerja, kan ada juga yang hari libur. Hari libur kita ada berapa hari di Indonesia dalam seminggu? Kalau nggak salah 2 hari kan, Sabtu Ahad. Sabtu Ahad itu jadikan keberadaan kita fokus lebih besar waktunya, mungkin saja 80%, 70% untuk anak kita. Nah, biar istri kita sebagai asisten yang bertugas mengawal anak kita ini, tapi kita senantiasa memutabaahinya. Apa memutabaahi? Kita berikan pada anak kita, nak, kamu setoran pada ibumu, hafalan baru dengan hafalan lama. Nanti hari Jumat sore bapak dengar bagaimana laporan ibumu ya. Seandainya kamu berhasil, nak, bapak akan berikan tabungan untukmu per 1 minggu, umpamanya tambah 10.000 atau tambah 20.000 tabungan untukmu. Ditambah itu bapak akan berikan kamu makan yang paling kamu sukai. Tapi kalau kamu tidak bisa, awas, nak, kamu akan dikurangi pokoknya makan pagimu atau makan malammu atau apa semacam punishment ya, sehingga si anak merasa senantiasa dikawal oleh ayah. Dan betul-betul itu ditanya sama istri kita, mana laporan anak kita, panggil anaknya, bagaimana nih kamu. Jadi bapak dalam hal ini, power bapak tetap mendampingi. Si anak tahu ayahnya akan terus mengikuti. Apalagi kalau seandainya bisa tiap hari anak kita dengarkan laporan dari istri, anak dipanggil. Jadi sebelum anak tidur dia laporan dulu pada kita. Ada yang kita berikan kepadanya, apa itu? Pelukan, ciuman yang hangat di ubun-ubunnya, di keningnya, doakan dan katakan kata-kata yang indah. Aku bangga punya anak seperti kamu, nak. Bapak, ayah sangat senang bahagia oleh kamu, nak. Kamu yang akan jadi pemimpin besar ke depan. Kamu menjadi ulama besar. Kamu akan menjadi orang hebat, nak. Ya, kalau kamu hafiz Quran. Tiap hari suntikkan itu. Suntikkan terus kepada anak kita. Kalau bisa ya, kita pulang anak kita masih bangun. Itu yang kita tanyakan dulu. Laporan dulu. Jadi kalau seandainya kita memang tidak berani meninggalkan pekerjaan kita, maka jadikanlah istri sebagai asisten untuk melakukan pendampingan, tapi pengawalannya dan ketegasannya ya tetap dari kita. Mungkin itu yang bisa untuk sementara bapak lakukan. Setelah itu berikan semacam janji hadiah. Bila kamu sudah hafal 1 juz lagi, ayah akan ajak kamu jalan-jalan ke tempat yang kamu sukai. Umpama ya, kalau perlu kita nginap di sana, kalau perlu dan sebagainya. Saya janjikan pada anak saya, kalau kalian hafal 10 juz, nak, kalian akan papa belikan sepeda yang kalian sukai. Mereka kan pengen kali punya sepeda nih, bapak akan belikan. Atau kalau apa, nggak mau sepeda, uang tabungan cash. Pokoknya kita beri anak kita janji yang memang kan kita tepati. Ya gitu. Ada semacam reward, ada semacam punishment yang akan diterima oleh anak kita sebagai konsekuensi dari komitmen anak kita. Itu untuk bapak kita ya. Kemudian Pak Reno udah cukup sementara gitu ya dari bapak kami, bapak Pak Eka ya, Pak Eka. Kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Senantiasa kelompok minoritas, kelompok yang kecil tapi beriman, militansinya tinggi, akan mengalahkan kelompok yang besar. Talut cuma 313 orang pasukannya, persis sebanyak pasukan Badar. Mengalahkan Jalut yang puluhan ribu dan tinggi-tinggi besar-besar, jago tempur di mana-mana, dikalahkan semua. Lihat itu, dan sejarah selalu berulang, selalu terulang. Dan ingat, ketika umat Islam sedang sedikit-sedikitnya yang beriman, yang banyak candu buyah ya, yang banyak kok candu buyah bagaikan buih di atas lautan, yang sedikit yang beriman, Allah janjikan dalam Al-Quran, merekalah yang akan memegang tampuk kekuasaan dunia. Wa'adallahu alladhina
amanu minkum. Tidak kesadonya udah Pak, di antara kamu saja Allah janjikan wa amilus solihat, yang mana mereka senantiasa beramal soleh dan berprestasi di tengah-tengah umat walaupun sedikit. La yastakhlifannahum fil ard, mereka pasti akan kembali memimpin dunia ini. Itu janji Allah. Saketeknya tapi mereka akan memimpin Pak. Yahudi sedikit juga tidak, jumlah mereka tak seberapa, tapi terus terang dunia dalam kuasa mereka enggak sekarang. Allah akan balikkan keadaan itu pada Islam kembali. Jadi kalau kita kembali kepada logikanya, justru kita nggak ketemu ya, secara logika nggak ketemu. Dan agama ini bukan agama yang agama sesuai dengan logika, tetapi bukan tunduk pada kajian logika. Kalau agama mengunjurkan awak banyak sedekah, secara logika kan berkurang fikih awak, tapi secara iman Allah akan ganti lebih banyak, lebih barokah gitu. Nah sekarang begitu juga, secara logika tidak masuk, awak sedang lama-lamahnya, jumlah awak sedang seketeknya, awak akan memimpin dunia, kan begitu Pak. Begitulah yang terjadi ketika Nabi sedang di puncak-puncak lemahnya di Mekah, di embargo 3 tahun oleh seluruh penguasa-penguasa Arab dan sekitaran Hijaz, sedang tidak berdaya. Nabi diperintah oleh Allah hijrah ke Madinah. Dalam kondisi lemah itu hijrah di Madinah langsung berkuasa. Hanya 9 tahun kembali ke Mekah, menaklukkan Mekah. Dan akhirnya menaklukkan seluruh jazirah Arabia. Ya Pak ya. Jadi selalu terulang Pak. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 214, Allah juga menjamin bahwa kemenangan Islam adalah ketika Islam sedang lemah-lemahnya. Aneh Pak. Karena ketika itu Allah turunkan pertolongan. Karena kemenangan itu bukan dari manusia, tapi dari Allah. Ya Pak ya. Tetapi makin ke ujung, makin baliknya ujian, makin banyak yang lulus. Yang lulus inilah yang kelak akan menjadi pemegang andil dan peranan strategis. Bu ya, kalau memang iyo Al-Quran itu masa depan yang menjamin untuk anak-anak kami, bahwa mako banyak anak-anak yang lah hafal Al-Quran nasibnya tidak jalan kini kok. Kamu jawab Bapak Ibu? Ayah bunda yang hafal Quran 30 juz itu belum standar hafalannya, baru hafal saja secara namo baru lapa Allah, tapi Allah kuat hafalannya lama dan mereka tidak menyelesaikan. Dan ibunya wak hafal Quran habis itu masuknya universitas umum, mambil kedokteran, mambil ekonomi, mambil akhirnya hilang hafalan tuh. Yang wak salahkan Quran, di mana tak hebatnya Quran, padahal dia tidak sampai selesai dengan Al-Quran. Yang sampai selesai itu apa? Sampai ke tingkat mutqin dan bersanad. Kalau sudah itu, maka seluruh universitas apapun sedunia akan langsung mau nyambut anak kita ini, bahkan tanpa biaya, beasiswa malah ya. Jadi harus selesai tuntas-tuntas banalah. Dan banyakku adalah barantinya sabalunnya mutqin, indaknya lanjutkan dosa balunnya dapat sanad. Itu yang menjadi masalah pertama.